Shalom saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Ayub 1 ayat 4-5 mengatakan, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebuah gaya hidup anak-anak Ayub yang berpesta, gaya hidup berpesta. Makan-makan, minum-minum, bahkan mabuk-mabukan. Ini gaya hidup. Ini sebuah gaya hidup. Dikatakan di sini apa gaya hidup ini yang Ayub lakukan. Ayub mengatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Menguduskan dalam bahasa Ibrani adalah kodes, artinya mentabiskan, membuang hal-hal yang dianggap berdosa, dikembalikan, ditabiskan, dikuduskan, ditarik hal-hal yang berdosa itu, hal-hal yang dibuang dan kembali sesuatu yang baru. Kodes kuduskan, dan ini dilakukan terus-menerus oleh Ayub. Ini merupakan suatu gaya hidup seorang Ayub dan anak-anaknya. Gaya hidup itu apa sebetulnya? Gaya hidup itu adalah gambaran tingkah laku. Gaya hidup itu gambaran aktivitas, minat orang. Gaya hidup itu pola hidup sehari-hari. Sehingga pola hidup sehari-hari kita ini adalah gaya hidup kita. Mungkin ada yang sederhana, mungkin ada yang mewah, mungkin ada yang lebih mewah lagi. Itu gaya hidup kita sehari-hari. Gaya hidup itu adalah karakter seseorang untuk hidup. Jadi kita melihat seorang karakter seseorang untuk hidup di situ. Gaya hidup ini adalah merupakan sesuatu yang berlaku terus-menerus sepanjang hidup yang dia alami dan dia lihat di potret. Inilah perilaku orang itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Pada ayat Ayub 1 ayat 4-5, gaya hidup ini sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Setiap hari berpesta, setiap hari minum-minum, gaya hidup yang tidak menyenangkan. Sehingga dikatakan ada dua gaya hidup menurut pemahaman sekuler atau psikologi. Satu gaya hidup yang tabu, ini yang dilakukan oleh anak-anak, gaya hidup yang tidak berkenan, gaya hidup yang tidak baik dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua adalah gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik itu makan, istirahat teratur, makan 4 sehat 5 sempurna, menjaga kesehatan teratur, selalu melakukan hal-hal yang tidak melanggar peraturan. Nah, ini adalah gaya hidup yang baik. Tapi di Alkitab juga diajarkan bahwa gaya hidup itu gaya hidup yang lama dan gaya hidup yang baru. Sehingga ketika seseorang itu terima Yesus sebagai juru selamat, maka dia mendapat jaminan keselamatan. Maka orang itu yang tadinya mempunyai gaya hidup yang lama dipulihkan oleh Allah, maka dirubah menjadi gaya hidup yang baru. Maka dikatakan di sini 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dikatakan ketika engkau hidup di dalam
kehidupan yang baru, maka engkau adalah milik Allah. Adalah engkau anak-anak Allah. Engkau adalah murid Kristus. Engkau adalah hidup meneladani seperti teladan Kristus. Sehingga kita ini yang sudah mempunyai hidup yang baru, maka hidup kita adalah meneladani Kristus. Kita merubah kehidupan yang lama, yang tadi pesta-pesta, yang tadi mabuk-mabukan, dirubah total menjadi hidup mengikut Kristus. Bahkan dikatakan ayat Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah mengajarkan bahwa gaya hidup kita adalah gaya hidup yang seperti Kristus. Roma 12 ayat 1 mengajarkan gaya hidupmu yang seperti Kristus itu. Dikatakan gaya hidup yang ibadah, yang gaya hidup yang beribadah, gaya hidup yang beribadah yang sejati. Saudara-saudara, kita melihat gaya hidup yang berbeda. Marilah, engkau adalah anak-anak Kristus. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Engkau adalah pejuang iman. Marilah kita punya gaya hidup seperti Kristus. Maka sebetulnya gaya hidup seperti Kristus ini itu kita munculkan, kita tunjukkan sikap kita, karena sikap kita adalah sikap Kristus. Kita tunjukkan pengalaman hidup kita adalah pengalaman hidup Kristus. Kita tunjukkan kepribadian kita, karena kepribadian kita adalah kepribadian Kristus. Kita tunjukkan konsep diri kita adalah konsep diri Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan adalah konsep diri Kristus. Dan kita tunjukkan motivasi dan persepsi kita seperti yang dipikirkan atau direncanakan, dilakukan oleh Kristus. Mari saudara-saudara, kita merubah gaya hidup kita, gaya hidup seperti Kristus. Untuk kita, Yesus memberkati. Shalom.